Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatima Azhara Herlianti di Malahayati Podcast. Nah, sebelumnya kita masuk ke kegiatan eksistensi kegiatan Pramuka di masa pandemi ini, tema untuk pertemuan kali ini. Sebelum bahas itu lebih lanjut, kita kedatangan tamu dari DKC Kabupaten Magelang. Ada Kak Septi. Hai Kak Septi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Septi ini seorang ketua DKC Kabupaten Magelang, benar ya Kak? Iya benar. Dia juga seorang Garuda berprestasi nih teman-teman, dan Pramuka Pandega Teladan yang alhamdulillah baru dilantik tahun ini, benar Kak? Iya, alhamdulillah mendapat penghargaannya tahun 2021. Alhamdulillah. Nah, ini nih yang akan menemani saya untuk ngobrol tentang eksistensi kegiatan Pramuka di masa pandemi ini. Sebelumnya nih Kak Septi ya. Kak Septi, boleh tahu nggak sih penjabaran tentang eksistensi kegiatan Pramuka di masa pandemi ini menurut Kak Septi itu seperti apa? Kalau menurut saya, eksistensi kegiatan Pramuka di masa pandemi itu lebih kepada makna kebermanfaatan. Jadi seberapa bermanfaat gerakan Pramuka untuk masyarakat. Karena ketika kita terjun di masyarakat, masyarakat akan semakin mengenal gerakan Pramuka. Oh iya, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terus eksistensi kegiatan Pramuka saat ini nih di masa pandemi masih berjalankah atau tidak? Nah, kalau masih berjalan, gimana sih Kak jalannya kegiatan Pramuka ini? Khususnya di Kuarcap Kabupaten Magelang ya. Ya. Kalau di Kuarcap Kabupaten Magelang sendiri, dari awal pandemi COVID 2019, kita tetap melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan bakti, karena Pramuka sendiri punya slogan berbakti tanpa henti. Kuarcap Kabupaten Magelang juga selama masa pandemi COVID ini selalu mengadakan kegiatan bakti yang tujuannya bisa membantu meringankan beban sesama. Salah satu contohnya adalah pembuatan APD berupa face shield di keluarga cabang Kabupaten Magelang itu dilakukan oleh seluruh anggota Pramuka di Kabupaten Magelang, dari mulai golongan siaga sampai kakak-kakak dewasa pun ikut membantu. Dan itu alhamdulillahnya lagi pembagian face shield-nya itu bisa kita kirim ke luar Jawa karena ada permintaan dari luar Jawa setelah kebutuhan di keluarga cabang Kabupaten Magelang, karena APD-nya kami bagikan ke seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Magelang, dan alhamdulillah sisa kita kirimkan ke luar Jawa. Nah, selain pembuatan APD dan pembagian APD nih Kak, ada nggak sih kegiatan bagi-bagi yang lain? Ada dong, ada pembagian masker, ada pembagian sembako, ada juga kami mengadakan program membantu pemerintah, yaitu ketahanan pangan, karena kan pemerintah punya program ketahanan pangan Joko Tonggo. Nah, kami juga ikut serta dalam kegiatan itu dengan mengadakan budidamber. Ngomong-ngomong budidamber nih Kak, kan banyak yang belum tahu. Budidamber itu seperti apa sih Kak bentuknya? Jadi budidamber itu adalah budidaya dalam ember. Kalau yang ada di Kuarcap cabang Kabupaten Magelang sendiri, kami melakukan pembenihan dan pemeliharaan ikan lele. Kemudian di atasnya kami tanami benih kangkung. Ketika sudah siap dipanen, kami berikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Mungkin ada inovasi lain nih Kak selain budidaya ember ini? Untuk inovasi lain mungkin di kegiatan kepramukaannya ya. Kalau kegiatan baktinya itu tadi dengan ikut serta program pemerintah dalam membantu penanganan COVID-19. Kalau untuk inovasi kegiatan lainnya, kita ingin sekali, sebenarnya ini belum terrealisasikan, tapi ingin sekali mempunyai situs perkemahan, karena kan di masa pandemi ini jarang sekali bisa mengumpulkan peserta dalam jumlah banyak, dibatasi sekali ya pada saat pandemi ini. Jadi kita ingin Pramuka khususnya Pandega tetap berkegiatan bersama, tapi dalam campsite, perkemahan yang ada dalam situs. Tidak perlu datang ke lokasi kegiatan langsung, tapi bisa berkemah melalui situs seperti itu. Untuk
kegiatan selama di masa pandemi ini seperti kayak pesta siaga, jambore atau Raimuna, kegiatannya itu bentuknya seperti apa nih Kak? Kalau untuk masa pandemi ini, kalau dalam waktu dekat ini mungkin sudah bisa dilaksanakan perkemahan walaupun tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk awal-awal pandemi itu kita mengadakan kegiatannya online. Jadi Raimuna, pesta siaga itu dilakukan dalam bentuk online. Bentuk online-nya sendiri, apakah nanti kita masuk ke website atau kita mengumpulkan tugas, bentuknya tuh seperti apa? Kalau di kuartir daerah Jawa Tengah memang kan sudah maju, sudah mempunyai aplikasi dan situs. Jadi setiap kegiatan, contohnya kemarin pesta siaga itu dibuatkan situs untuk pesta siaga. Jadi kita masuk ke situsnya, kemudian di dalamnya tuh ada taman-tamannya sendiri. Jadi misalkan taman bernyanyi, taman hula hoop. Kalau kita sebagai peserta taman menyanyi, kita masuk ke site-nya taman menyanyi. Nah, di dalamnya itu nanti kita bisa berjumpa dengan dewan juri atau kakak-kakak dari kuartir daerah Jawa Tengah. Nah, itu bisa dalam bentuk live Zoom atau melalui video conference yang lain. Berarti nanti dari teman-teman peserta nih, kita mengumpulkan video terus kita merekamnya di rumah pakai seragam pramuka lengkap di rumah gitu ya Kak. Terus nanti divideoin orang tua atau temen terus nanti dikirimin gitu. Ya, bisa seperti itu, bisa juga live langsung seperti video call tapi melalui situs Zoom atau video conference yang lain. Nah, untuk semangat pesertanya nih gimana sih Kak? Di masa pandemi ini, karena tidak berjumpa langsung, kebanyakan peserta yang kita temui di lapangan itu mereka ingin melaksanakan kegiatan perkemahan, tapi karena belum ada ya tentunya semangatnya berkurang. Tapi alhamdulillahnya untuk akhir-akhir ini sudah mulai diperbolehkan melakukan perkemahan, tapi tetap harus dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan perkemahan itu sendiri salah satunya ada dengan swab sebelum melakukan perkemahan, kemudian peserta dikarantina dalam bumi perkemahan, tidak boleh keluar masuk sembarangan. Kemudian untuk penggunaan tendanya pun satu tenda itu harus satu orang. Kalau biasanya kan satu umpi satu orang. Nah, ini untuk satu tendanya satu orang dan diberi jarak agar tetap bisa bersosial distancing. Mungkin nih Kak, kedepannya ada nggak sih kayak kegiatan pramuka atau kegiatan perkemahan nih ya Kak? Kedepannya dari kuartir cabang Magelang sendiri, Kabupaten Magelang sendiri. Ya, insya Allah di bulan November ini kuartir cabang Kabupaten Magelang khususnya untuk pramuka penegak dan pramuka pandega kami akan mengadakan kegiatan perkemahan wirakarya cabang, yaitu kegiatan perkemahan pertama setelah masa pandemi dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, nih Kak, sedikit sharing boleh ya Kak? Boleh. Kalau di tempat saya kan di lingkung pondok pesantren nih Kak, kayak kegiatannya kita tuh agak kurang bersemangat dari temen-temen karena ya kita hanya ambil beberapa orang ataupun nanti kegiatannya itu tidak bisa dilangsungkan 2 kelas sekaligus, hanya nanti shift 1 nih Kak, dari kelas 10 dulu, nanti selanjutnya baru shift kedua nanti dari kelas 11 nih. Itu menurut mereka tuh kayak dari pandangan kita sendiri yang mengadakan acara males, terus gak semangat gitu Kak. Ada gak sih kayak gimana nih kita caranya biar peserta-pesertanya tuh ikut melaksanakan dengan semangat dan mereka punya gairah buat berangkat ekstra pramuka nih? Oke, Kak Rara sebagai pelaksana ya di sini. Yang pertama adalah harus ada semangat dari diri sendiri dulu. Kemudian kalau untuk teman-teman peserta nih, kita bisa menambahkan kegiatan-kegiatan yang menarik minat peserta. Misalkan kalau kegiatan itu tentang seminar atau kegiatan itu tentang pelatihan, buatlah materi yang mereka sukai, yang teman-teman sukai. Kemudian kalau itu kegiatan perkemahan, buatlah acara yang membuat mereka merasa tertarik, dikemas menarik mungkin. Itu bisa jadi akan menaikkan minat para peserta juga. Tapi yaitu kita dari diri kita sendiri harus semangat terlebih dahulu. Masa kita mau buat orang lain semangat tapi kita nggak semangat? Loyo Kak ya. Kebanyakan gitu karena banyaknya aktivitas kita, terus juga karena waktunya, time-nya mungkin agak kurang pas ya Kak. Jadi anak-anak tuh banyak yang ngeluh, agak semangat nih pramuka, padahal
pramuka tuh yang seharusnya asik malah nih jadinya bikin cemberut, bikin bad mood gitu kan. Sekarang anak-anak sekarang kan gampang banget bad mood ya kak. Nah terus nih kak, ada nggak sih kegiatan, ini kan selama pandemi berarti kan kita kegiatannya online terus nih, atau dari kakak ada yang pernah nih satu kali kegiatan offline, ada nggak kak dari kak Septi sendiri? Kalau kita kemarin masih mengadakan kegiatannya semi offline, jadi ada beberapa sesi yang dilaksanakan tetap di rumah, ada beberapa sesi yang kita lakukan di Kuarcap, kegiatan di Kuarcap yang terdekat kemarin Jota-Joti. Kita antusias pesertanya alhamdulillah banyak, karena kan kita tidak hanya melibatkan pramuka penegak atau pandega saja, tapi dari seluruh kalangan sampai kakak-kakak dewasa pun ada yang ikut. Nah itu target pesertanya kemarin 100, tapi yang daftar alhamdulillah lebih dari 100 nih. Mungkin itu juga menjadi salah satu daya tarik karena sudah lama berdiam diri di rumah, terus ada kegiatan yang keluar dari rumah, jadi teman-teman nambah semangatnya, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, selain tadi nih kak, ada rencana ada rencana perkemahan ya ke depannya. Ada lagi nggak kak rencana yang buat kegiatan masyarakat gitu mungkin, karena kita kan sebagai anak pramuka sering bersinggungan langsung nih sama masyarakat, ada nggak ke depannya? Tentu, karena di awal tadi sudah disampaikan bahwa pramuka punya slogan mengabdi berbakti tanpa henti. Nah, pramuka akan terus melaksanakan kegiatan bakti, bahkan di perkemahan Wirakarya juga. Perkemahan Wirakarya itu kan kegiatan baktinya untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. Isinya pun tetap ada kegiatan bakti ke masyarakatnya. Untuk perkemahan Wirakarya tahun ini, insya Allah kita nanti akan ikut serta dalam berkegiatan di masyarakat. Kalau di masyarakat itu punya program pembuatan talut, nanti kita ikut serta di dalamnya. Kemudian juga sosialisasi hidup sehat di masyarakat, karena kita akan bekerja sama dengan banyak instansi di masyarakat, karena pramuka kan memang bekerja sama dengan banyak instansi. Di dalamnya ada instansi dinas kesehatan yang meliputi, yang membawai Saka Bakti Usada. Di pramuka banyak sekali Saka ya. Kalau di Kabupaten Magelang sendiri ada 7 Saka. Yang pertama ada Saka Bakti Usada tadi dibawahi oleh Dinas Kesehatan, ada Saka Bayangkara dari Polres Kabupaten Magelang, ada Saka Wirakartika dari Kodim. Kemudian ada Saka Widya Budaya Bakti dari Balai Konservasi, ada Saka Pariwisata dari Dinas Pariwisata, kemudian ada Saka Taruna Bumi dari Dinas Pertanian, dan ada Saka Adiasta Pemilu itu dari Bawaslu. Kayak nggak salah nih kak, asing ya dengar Saka yang tadi disebutin kakak. Nah ini Saka apa nih kak? Isinya apa aja? Adiasta Pemilu. Iya. Memang itu Saka baru kebetulan, dan baru saja dilantik juga di Kuartir Cabang Kabupaten Magelang, dibawahi oleh Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah memperkenalkan politik yang sehat kepada generasi muda, karena di Saka sendiri kan usianya usia penegak pandega nih, usia yang kalau ngomongin politik tuh masih menggebu-gebu. Iya, benar-benar. Agar pemuda-pemuda ini nggak salah arah, maka diperkenalkanlah politik yang sehat itu melalui Saka Adiasta, dan juga dalam rangka pengawasan pemilu, karena kan semuanya boleh mengawasi pemilu masyarakat, termasuk pramuka. Generasi muda ini diajak untuk ikut serta untuk mengawasi pemilu. Wah, banyak banget ya kak berarti yang ikut serta nih dalam kegiatan pramuka ya. Terus kalau misalkan dari organisasi lain nih kak, kayak PMI, terus ada BPBD mungkin, selama di masa pandemi ini nih, ada nggak sih kak kegiatan yang bekerja sama PMI ataupun BPBD? Ada, tentunya ada. Agustus kemarin, bulan bakti pemilu itu Kuartir Cabang Kabupaten Magelang mengadakan bakti donor darah. Nah itu kami bekerja sama dengan instansi PMI Palang Merah Indonesia. Kemudian Ubaloka, di pramuka itu juga ada Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka, yang mana kita selalu bekerja sama dengan BPBD, SAR, bahkan Damkar. Oke kak, nah nih kak terakhir, tips nih kak, kasih kita tips dong bagaimana caranya agar kegiatan pramuka di Kuartir Cabang Kabupaten Magelang nih lebih tepatnya, biar tetap eksis
di luar sana tuh apa aja Kak tipsnya? Untuk tetap eksis berarti kita harus memperkenalkan pramuka kepada masyarakat khususnya, karena kalau kita nih, saya dan Kak Rara tentunya sudah awam dengan pramuka karena lingkungannya pramuka, follow-nya juga akun-akun pramuka. Tapi bagaimana kita untuk memperkenalkan pramuka itu ke dalam masyarakat? Minimal perkenalkan di lingkungan terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita. Nanti dengan sendirinya pramuka ini akan dikenal oleh masyarakat. Oke Kak, nah ini di akhir perjumpaan kita ini Kak, boleh saya kasih sesuatu nggak buat teman-teman? Berarti gini teman-teman, kegiatan pramuka itu nggak akan berhenti waktu pandemi. Pandemi ini gimana caranya kita yang bergerak aja sih ya sebenarnya ya Kak. Berarti dari rangkaian tadi yang udah dikasih penjelasan sama Kak Septi ini, kegiatan pramuka di masa pandemi tetap eksis kok teman-teman, tenang aja. Banyak caranya, banyak aplikasinya, teknologi udah semakin maju, banyak cara lah kita buat melaksanakan kegiatan pramuka itu sendiri. Terus jangan bosan-bosan buat semangat melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Betul gitu Kak? Betul. Oke. Untuk teman-teman, inilah akhir perjumpaan dari saya, Kak Septi. Terima kasih sudah hadir di Pangkalan SMA Syubanul Waton. Sama-sama, terima kasih banyak sudah diundang. Besok-besok boleh main lagi. Kita kalau enggak, saya aja yang main ke tempat Kak Septi. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa nih buat teman-teman tetap ikut protokol kesehatan dari pemerintah. Tetap cuci tangan, tetap rajin pakai masker, dan tetap jaga jarak sama orang lain. Terus jangan lupa buat teman-teman tetap semangat buat belajarnya, semangat buat menjalani kegiatan keseharian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sekian dan sampai jumpa. Salam Pramuka.